Bertemu kembali dengan Beta di channel Renungan Kristen. Ini Beta. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita atau renungan kita mengenai kitab Rut di pasal yang ketiga mulai dengan ayat yang ke-9. Pada zaman ini selalu ada masalah mengenai warisan. Warisan tanah, warisan harta, warisan uang, segala macam bentuk warisan. Kita baca di medsos ada anak yang mau usir ibunya supaya mereka mendapatkan warisan rumah. Kakak beradik bermasalah mengenai tanah. Seringkali menjadi masalah karena semua kepingin mempunyai harta, kepingin mempunyai semua warisan itu untuk diri sendiri. Maka kita bisa mengerti kenapa Naomi begitu sedih pada waktu dia pulang ke Bethlehem. Kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama, ayat yang 21, kalau ingat, dia mengatakan dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Naomi bilang, tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan, dia pulang, tidak ada suami, tidak ada anak laki-laki. Suaminya sudah meninggal, kedua putranya sudah meninggal. Dia tidak ada keturunan untuk menjaga Naomi, untuk menjaga tanah mereka. Jadi dia merasa kosong, hampa, tidak ada apa-apa. Dan dia bingung apa yang harus dia lakukan. Bagaimana tanah ini bisa dilindungi. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan, jelas Tuhan sudah memberi petunjuk bagi orang Israel untuk bagaimana menolong seorang janda dan bagaimana menolong orang miskin untuk menebus tanah mereka. Kalau kita melihat di dalam, nanti kita baca di dalam Ulangan pasal 25 ayat 5-19 sudah jelas apa yang seharusnya dilakukan di dalam satu keluarga kalau ada beberapa anak laki-laki. Kalau anak yang tertua meninggal dan sudah menikah, maka anak yang kedua laki-laki wajib untuk menikah dengan janda dari kakaknya. Dan seterusnya turun-temurun kalau ada yang lain yang meninggal. Mengapa demikian? Untuk menjaga warisan, untuk melindungi hak mereka, supaya hak itu tidak pindah ke tangan yang lain. Dan kita melihat di dalam Matius pasal 22, ayat 22 sampai 28, masalah ini juga diungkit oleh orang Saduki. Walaupun mereka mau menjebak Tuhan Yesus, mereka tanya, kalau ada seorang istri yang suaminya meninggal dan dia menikah adiknya satu demi satu karena mereka meninggal, siapa menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Dia tidak menjawab itu, tapi menunjukkan bahwa kebiasaan itu masih ada pada zaman Tuhan Yesus. Itu satu yang ada dalam firman Tuhan. Di dalam di dalam Imamat pasal 25 ayat 25 sampai 28, jelas dikatakan kalau seorang jatuh miskin, dia harus jual tanah kepada kaum penebus. Orang yang wajib untuk menebus tanah itu. Supaya tanah itu tetap ada di dalam keluarga, penebus yang bayar, tapi tanah tetap menjadi milik dari orang miskin itu. Itu anugerah yang Tuhan memberikan kepada orang Israel, untuk orang yang miskin, untuk orang yang menjadi janda. Nah, kita melihat di dalam pasal 3 ini bagaimana tindakan Rut untuk mendapatkan ini buat Naomi. Pada ayat yang ke-10, pasal 3 ayat 10, pasal 3 ayat 11, Rut sudah menjelaskan, dia datang ke Boaz tengah malam, karena Boaz adalah salah satu kaum penebus bagi Naomi. Memang bagi kita mungkin rasa aneh kok tengah malam datang tiba-tiba tidur di kakinya Boaz.
Tetapi itu dilakukan supaya ada kesempatan bagi Ruth untuk bicara dengan Boaz. Dan kita melihat di dalam ayat 12 bahwa Boaz menjanjikan akan membantu Ruth. Ini suatu berita yang sukacita bagi Ruth. Tapi, ada tetapi, dikatakan bahwa ada yang kaum yang wajib menebus yang lebih dekat daripada Boaz. Jadi Ruth diberi janji dari Boaz bahwa Boaz akan menolong, tapi ada orang yang lebih dekat yang seharusnya menebus tanah bagi Ruth. Lalu bagaimana dalam situasi seperti ini? Ruth pasti merasa bingung, rasa takut apa yang bakal terjadi. Dan kita baca bahwa Boaz suruh Ruth tidur sampai pagi hari, bangun pagi hari untuk cepat pergi supaya orang lain tidak melihat bahwa dia sudah datang. Dan dia kasih 6 takar jelai sebagai satu tanda bagi Ruth. Ini menjadi satu berkat bagi Ruth dan Naomi, satu tanda bahwa Tuhan akan tetap melindungi Ruth. Dan kita melihat pada waktu Ruth pulang ke rumah, dia ceritakan semua kepada Naomi. Dan di dalam ayat ke-17, Ruth mengatakan, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Naomi pulang dari Moab dengan tangan kosong. Ruth datang ke Naomi dengan tangan yang penuh dengan janji karena ada jelai. Masalahnya belum selesai. Ruth belum menikah dengan Boaz, tanahnya belum ditebus. Tetapi dengan tanda 6 takar jelai yang diberikan ke Ruth, ada tanda bahwa janji Tuhan, perlindungan Tuhan tetap ada. Dan Ruth harus setia kepada Tuhan sampai Tuhan memberi jalan keluar kepadanya. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melewati banyak masalah dan kita tidak tahu jalan keluarnya. Kita seringkali di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memberi sesuatu kepada kita untuk menguatkan kita bahwa dia tetap ada dengan kita dan dia akan menyertai kita sampai semua masalah diselesaikan. Amin.